Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Solen 2 Jushi Tangman episode ke-37. Seperti biasa, kita review dulu ya alur cerita di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana kebencian Wandong pada alat pembimbing roh karena sebuah dorongan perasaan asing yang tersimpan dalam pikirannya. Karena itulah Yuho memutuskan untuk memasuki lautan spiritual Wandong, namun justru hampir ditelan oleh segel sang Raja Dewa Tangsan yang sudah lebih dulu ada di sana. Tindakan Yuho turut mendorong kemunculan pelindung Wandong sekaligus juga pelindung sekte Hautian yang legendaris alias Daming dan Erming yang menjadi titik tolak makin OP-nya cerita dalam bagian kedua Donghua Solen ini. Gimana cerita selengkapnya? Yuho masih gemetar ketakutan saat mengingat bagaimana beberapa saat dunia spiritualnya akan hancur total jika saja Tianmeng dan Bimbing tidak menarik kekuatan spiritualnya kembali dengan cepat. Akhirnya Yuho pun bertanya kepada Abah Lai selaku penghuni paling tua yang ngontrak di laut spiritualnya tentang apa yang baru saja terjadi. Namun Yilai Kesi pun tidak bisa memastikan karena prosesnya terlalu singkat dan cepat. Yang Yilai Kesi tahu ada sesuatu yang tersegel di dalam tubuh Wandong dan orang yang menyegelnya sangatlah kuat, di mana bahkan dengan kekuatan puncaknya di masa lalu mungkin Abah Lai masih belum tentu bisa mengunggulinya. Yilai Kesi melarang Yuho untuk coba-coba memasuki lautan spiritual Wandong lagi kalau tidak mau tubuh dan jiwanya dilenyapkan oleh keberadaan ilahi yang menyegel sesuatu di tubuh Wandong. Meskipun Abah Lai berbicara demikian, Yuho masih belum bisa tenang karena khawatir segel itu akan membahayakan keselamatan Ayang. Namun Yilai Kesi menambahkan seharusnya segel itu tidak membahayakan Wandong karena sebenarnya telah terjadi situasi yang membuat ada sosok dewa di tubuh calon bininya Yuho tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena para dewa yang muncul di masa lalu berusaha mengendalikan segala hal yang ada di dunia ini sehingga jiwa mereka akan menyebar, salah satunya memasuki vitalitas bayi-bayi yang baru lahir. Kejadian ini tidak akan menjadi sesuatu yang berbahaya, justru membuat orang yang terkontaminasi jiwa seorang dewa menjadi sangat kuat dan dipenuhi dengan bakat alami. Yuho manggut-manggut memahami dari mana asalnya semua keopean Wandong selama ini dan menghela napas lega karena semuanya akan baik-baik saja selama Wandong tidak berada dalam bahaya. Apalagi menurut Abah Lai, sepertinya segel dewa yang ada di tubuh Wandong tidak menyimpan niat jahat, malah diam-diam melindungi jiwa Wandong dan oleh karena itulah menganggap Yuho sebagai ancaman. Segalanya akan baik-baik saja selama Yuho tidak mencoba memasuki lautan spiritual Wandong dan mencari bahaya untuk dirinya sendiri. Sementara itu Wandong yang sudah terbangun dari kondisi anehnya langsung terbelalak kaget melihat Yuho sudah terduduk jatuh di tanah dengan wajah pucat dan buru-buru menghampiri pemuda itu dengan raut khawatir sambil menanyakan apa yang terjadi. Yuho hanya tersenyum kiku membuat Wandong ngomel-ngomel karena Yuho menjadi lemas letoy seperti ini karena telah menghabiskan kekuatan spiritual untuk memasuki laut spiritual Wandong. Baru setelahnya Wandong membantu Yuho ke tempat tidur, menempelkan kedua telapak tangannya ke telapak tangan Yuho, mengedarkan energi Haudo dan memulai kultivasi gabungan untuk membantu Yuho memulihkan diri. Singkat cerita, beberapa hari berlalu dan 7 monster strike cadangan sudah berkumpul satu sama lainnya untuk bersiap menghadapi pertandingan kedua bagian round robin dari kompetisi Master Roh tingkat lanjut. Karena ketiga 7 monster strike utama belum pulih dan musuh yang mereka hadapi akan semakin kuat, Zoe buru-buru membagikan alat pembimbing roh yang mereka dapatkan di pelelangan kecuali pisau pahat penelan jiwa yang seharusnya diperiksa Fan Yu lebih dulu sebelum diberikan kepada Yuho. Hari ini Akademi Shrek akan melawan Akademi Qianling dan berdoa semoga mereka tidak harus melakoni turnamen 1 lawan 1. Format 1 lawan 1 memang akan menjadi pertandingan yang paling tidak menguntungkan untuk mereka mengingat Akademi Qianling memiliki total 3 Raja Roh di sisi mereka.
Zoe telah memberi murid-muridnya perkenalan tentang lawan yang akan mereka hadapi saat sarapan, di mana Akademi Qianling bukan akademi pembimbing roh seperti sebelumnya, merupakan akademi roh tingkat tinggi yang paling terkenal di Kekaisaran Doling. Ho Yuho mempertahankan pandangan acuh tak acuh di wajahnya saat berjalan ke ruang tunggu sambil dikelilingi oleh teman-temannya bak ketua geng, di mana hal ini disebabkan karena Yuho harus terus berakting sebagai ahli terkuat di dalam kelompok. 7 monster Shrek cadangan harus bertahan selama 2 perkelahian sebelum Ling Laosen bisa kembali dan bisa merasakan fondasi terkuat ketika Ma Xiaotu dan Di Yuheng selaku eksistensi tertinggi di antara seluruh peserta telah sepenuhnya memulihkan kondisi mereka. Munaro seperti biasa masuk ke arena dan memanggil ketua tim dari akademi yang bertanding untuk mengundi metode apa yang akan mereka gunakan dalam pertandingan hari ini. Dan sesuai dengan harapan Joey, semua anggota 7 Moses Shrek bisa menghela napas lega karena dalam turnamen round robin kedua ini mereka akan melawan Akademi Qianling dengan metode pertarungan tim. Tidak menunggu lama setelah hasil undian keluar, Munaro memanggil kedua tim untuk memasuki lapangan dan mempersilahkan kedua pihak untuk mengambil posisi masing-masing. Begitu kedua pihak saling berhadapan, Munaro pun mengumumkan bahwa pertandingan dimulai dan menyebabkan sorak-sorai penonton kembali memenuhi stadion. Setiap akademi telah melakukan analisis pada kekuatan Hu Yuho setelah putaran eliminasi hari pertama. Meskipun hampir tidak ada yang percaya jika Hu Yuho benar-benar kaisar roh dengan 6 cincin ratusan ribu tahun, tetap saja keberadaan pemuda berusia 13 atau 14 tahun itu telah menyebabkan antusiasme besar tiap kali Akademi Shrek bertanding. Akademi Qianling membentuk formasi dengan 4 laki-laki di depan, sementara ketua tim dan 2 gadis berdiri di belakang. Sementara itu Akademi Shrek tampak menunjukkan formasi berbeda dengan sebelumnya, di mana alih-alih menaruh Yuho di depan, sekarang pemilik mata roh itu berdiri di belakang bersama dengan murid junior lain dan Bebe serta Susansi berdiri di bagian paling depan formasi. Menurut informasi yang dibagikan oleh Zoe, keempat siswa yang berdiri di formasi depan Akademi Qianling bernama Yang Ming, Song Hu, Bison, dan Yemo, di mana keempatnya berasal dari satu sekte yang sama dan memiliki roh pelindung badak perisai tipe pertahanan. Ketua tim Akademi Qianling bernama Senche, pemilik roh pelindung tombak 1000 serangan yang membuatnya menjadi inti sejati sekaligus penyerang utama tim. Gadis berambut biru yang berdiri di belakang disebut An Leng Yi dan memiliki roh pelindung beruang salju, sementara gadis satunya bernama Fei Yuyan dan memiliki roh pelindung harimau api, sehingga keduanya memiliki nama panggilan Nyonya Kembar Api dan Es. Kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan roh pelindung mereka. Munaro memulai pertandingan, kecuali Yuho yang nyantai di belakang membiarkan teman-temannya mengeluarkan cincin roh masing-masing, termasuk Wandong dan Xiao Xiao yang tiba-tiba saja mengeluarkan 6 cincin dari tubuhnya. Ya, pemandangan ini disebabkan karena ilusi spiritual Yuho yang auto membuat anggota tim Akademi Qianling terbagong-bagong karena Akademi Shrek ternyata masih memiliki 2 kaisar roh meskipun tidak seheboh Yuho yang langsung mengeluarkan 6 cincin ratusan ribu tahun. Sementara Akademi Qianling terbagong-bagong, Bebe, Susansi, Jiang Nanan, dan Hai Saito membuat gerakan mereka secara bersamaan, disusul kemudian trio junior yang menyebar juga seolah ingin menantang Akademi Qianling dalam pertarungan 1 lawan 1. Lapisan cahaya kuning gelap naik dari tubuh Yang Ming, Song Hu, Bison, dan Ye Mao saat menumbuhkan perisai di bagian depan formasi, sementara Sensei mengangkat tangannya ke udara menyebabkan tubuhnya mengeluarkan lapisan cahaya perak yang kemudian berubah menjadi tombak yang sangat tajam dan panjang. Roh pelindung Sensei terasa cukup akrab bagi 7 monster Shrek cadangan karena mereka juga sudah pernah melihat Master Roh penyerang dengan roh pelindung alat disusun 7 monster Shrek utama, yaitu Shen Zaifeng. Tidak selesai sampai di situ, seekor beruang besar 3 meter berwarna biru gelap muncul di depan An Leng Yi, sementara harimau api sepanjang 2 meter muncul di depan Fei Yuyan yang membuat penampilan formasi di sisi Akademi Qianling begitu semarak.
Ketujuh anggota Akademi Qianling tidak bergerak setelah melepaskan roh pelindung mereka, malah keempat Master Roh Pertahanan secara bersamaan merilis tombak pelindung seolah memang tidak menghendaki pertempuran satu lawan satu. Bayangan kuning gelap yang tak terhitung jumlahnya berkembang dari roh perisai Bada dan memunculkan 1000 perisai yang menghalangi garis pandang 7 Moses Rex. Sayangnya mereka tidak tahu bahwa deteksi spiritual Yuho telah diaktifkan sejak awal pertandingan dan tim Akademi Rex tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat apa yang terjadi di balik dinding perisai. 7 Moses Rex bisa melihat dengan jelas bagaimana An Lengye dan Fei Yuyan melepaskan keterampilan rohnya, menyebabkan gelombang cahaya biru sedingin es langsung menyebar dari beruang es dan membentuk perisai es di depan Akademi Qianling. Terpengaruh oleh udara dingin, Bebe, Susansi, Jiang Nanan, dan Heiseto yang melakukan serangan melambat secara dramatis. Meskipun begitu, Akademi Qianling tampak terlalu fokus pada pertahanan dan membuat para penonton bertinyi-tinyi bagaimana cara mereka memenangkan pertandingan seperti ini. Nah, ketika itulah Fei Yuyan mengaktifkan keterampilan rohnya, memasukkan energi api dalam tombak 1000 serangan sensei, menyebabkan tombak itu memancarkan gambaran api putih kebiruan yang mempesona hingga membuat seluruh penonton tanpa sadar menahan napas. Sementara Akademi Qianling memiliki tujuan yang sangat sederhana, yaitu fokus pada pertahanan, memanfaatkan beberapa kesalahan yang dilakukan lawan. Kalau beruntung mereka bisa meraih kemenangan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di pertandingan kali ini Akademi Qianling tidak memiliki banyak harapan melawan sang jawara, namun jika mereka harus kalah pun Akademi Qianling menginginkan kekalahan yang cemerlang, dan oleh karena itulah semua anggota mengaktifkan keterampilan jiwa mereka masing-masing untuk menyihir seluruh penonton di arena tempur. Sensei meraung rendah dan melemparkan tombak 1000 serangannya yang berkedip dengan api putih kebiruan ke arah Bebe dan kawan-kawan yang hanya berjarak 10 meter dari dinding perisai. Para penonton hanya bisa terpaku, tidak terkecuali juga si Jiang Wei, bertinyi-tinyi apakah Akademi Rex akan langsung mengalami pukulan berat di awal pertandingan seperti ini. Namun bukannya panik atau apa, senyuman penuh percaya diri melayang di sudut mulut Bebe sebelum tanpa peringatan sebelumnya mata Hu Yuho menembakkan 2 sinar keunguan keemasan ke arah Sensei dan membuat pemimpin Akademi Qianling itu mengerang kecil ketika merasakan kejutan spiritual Yuho di kepalanya. Laju tombak Sensei langsung berubah dan malah menargetkan dinding perisai temannya sendiri setelah mengecap kejutan spiritual Yuho, di mana momen ini langsung dimanfaatkan oleh keempat senior 7 Moses Rex untuk bergegas maju seperti binatang buas, dan tepat ketika perisai badak meledak dari dalam karena gempuran tombak 1000 serangan sensei itulah Bebe dan Susansi secara bersamaan mengeluarkan raungan, sementara Heiseto berhenti setelah berada di jarak beberapa meter dari sisa perisai yang porak-poranda membentuk formasi benteng seperti si Tuyu dari Akademi Yunlo sebelumnya. Baru kemudian menembakkan meriam jiwa stasionernya hingga membuat dinding perisai badak Akademi Qianling auto hancur lebur. Yuho berkeringat dingin ketika dia melihat Heiseto menggunakan alat pembimbing roh dengan begitu gagah berani. Heiseto tersenyum ke arah tim lawan sambil mengemut lollipop lucu di mulutnya. Namun meskipun yang diemut adalah permen gemes, lawan-lawannya bisa menangkap jika pemuda besar itu menunjukkan senyuman yang penuh dengan niat membunuh sebelum sekali lagi melepaskan bola meriam ke tengah arena. Bebe yang awalnya dengan ganas menghancurkan sisa-sisa dinding perisai badak Akademi Qianling langsung dibuat meloncat dengan alat pembimbing roh defensifnya sebelum kemudian menoleh dan menemukan jika dinding perisai badak yang disusun oleh kekuatan 4 master roh tipe pertahanan telah dihancurkan seluruhnya oleh Heiseto. Serangan itu membuat 4 pemain bertahan Akademi Qianling melayang dengan kejam, sementara Kapten Akademi Qianling alias Sansei dipaksa susah payah bertahan dengan 5 cincin rohnya yang menyala.
Bebe dan Susansi yang tidak terlalu jauh dari lokasi saling memandang satu sama lain dengan tatapan terkejut karena dari serangan barusan mereka tahu bahwa tidak hanya mereka berdua saja yang menyembunyikan kekuatan, melainkan Heiseto juga yang memang sudah menjadi murid terbaik dari Akademi Alat Pembimbing Roh sejak sebelum Yuho datang dan mengobrak-ngabrik departemen dengan bakatnya. Seolah belum puas setelah mengejutkan semua orang, Heiseto sudah menyelesaikan pengaturan benteng alat jiwanya dan hanya membutuhkan 3 detik saja bagi pemilik roh pelindung permen itu untuk meluncurkan serangan lain yang membuat Sensei kehilangan armornya. Sensei jatuh ke tanah dengan wajah lelah sebelum menarik napas dan menopang tubuhnya sendiri dengan tombak 1000 serangan setelah menerima gempuran habis-habisan Heiseto. Dan sebelum Sansei maupun anggota tim Akademi Qianling lainnya selesai menyadarkan diri mereka, Heiseto sudah mulai menyesuaikan alat pembimbing roh di tubuhnya lagi, membuat Fei Yuyan dan anggota lain sudah OTW melarikan diri kalau saja Sansei tidak meminta mereka untuk tenang, karena Heiseto hampir tidak mungkin menggunakan serangan kuat semacam itu 2 kali berturut-turut. Namun baru saja menjadi sedikit tenang, sesosok tinggi ramping telah berdiri di belakang Yang Ming sebelum menendang tubuh salah satu pemain bertahan Akademi Qianling itu dengan begitu keras hingga terpental keluar lapangan. Ya, sosok itu adalah Jiang Nanan yang paling cantik di antara semua 7 monster Shrek yang membiarkan rambutnya berkibar dengan indah setelah melancarkan serangan kejam. Tidak ingin timnya menjadi semakin kacau, An Lenye sebagai wakil kapten segera maju dengan beruang esnya dan melesat ke arah Heiseto yang hanya bisa menghindar. Serangan An Lenye adalah serangan kejutan yang diluncurkan dengan begitu waktu yang tepat sehingga bahkan deteksi spiritual Yuho pun belum mampu memperkirakannya. Apalagi kekuatan serangan An Lenye telah mencapai tingkat Raja Roh hingga bahkan Bebe yang menjadi target selanjutnya pun masih dipaksa mundur oleh serangan kuat An Lenye setelah merilis awan petir yang tebal untuk melindungi diri. Meskipun An Lenye tidak bisa menggunakan serangan skala besar seperti ini terus-menerus, namun waktu yang dibeli An Lenye sudah memberikan kesempatan bagi para pemain bertahan untuk sekali lagi berkumpul dan Sansei akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan tombak 1000 serangannya sekali lagi. Di saat yang sama, An Lenye dan Fei Yuyan berdiri di depan Sansei dengan roh pelindung masing-masing, sepenuhnya memblokir tidak hanya serangan Bebe, tetapi juga deteksi spiritual Yuho. Target Sansei tidak lain adalah Yuho dan hal ini membuat seluruh 7 monster Shrek menjadi sedikit ketar-ketir karena murid junior akademi yang hanya merupakan master roh level 27 tidak akan mungkin menerima serangan ini. Karena itulah dalam waktu sepersekian detik itu Wandong sempat ingin berdiri di depan Yuho sebelum dihentikan oleh si Akang sedetik kemudian berkedip menghilang sebelum digantikan oleh Susansi dengan perisai Suan Wu-nya. Ya, alih-alih membiarkan Wandong mengorbankan diri, Yuho memilih untuk bertukar tempat dengan Susansi dan membiarkan perisai kura-kura Suan Wu itu menghentikan gempuran tombak 1000 serangan Sansei dengan begitu sombong. Di sisi lain, Yuho berpindah ke lokasi tornado es tempat Susansi awalnya berada, di mana meskipun tornado itu juga teramat kuat, paling tidak masih jauh lebih baik daripada ditusuk oleh tombak 1000 serangan Sansei. Bebe yang sudah mengetahui posisi Yuho segera bergegas menarik pemuda itu ke belakangnya dan melindungi Yuho dari potongan terakhir kekuatan Frost Tornado. Di saat yang sama, mata Yuho menyala dengan cahaya sebelum mengangkat tangan kanannya ke langit dan sekali lagi menunjukkan pemandangan 6 cincin roh berusia ratusan ribu tahun di tengah lapangan. Aura mengerikan dari cincin roh berusia ratusan ribu tahun itu membuat seisi stadion dipenuhi perasaan mencekam, menunjukkan pemandangan udara di sekitar Yuho tampak mengeras dan cahaya cemerlang berkedip di belakang punggungnya seperti lampu dewa. Ketika semua orang masih terpana, itulah Yuho mengeluarkan suara rendah yang beresonasi ke seluruh stadion, memerintahkan beruang es An Lenye untuk berhenti, di mana tanpa diduga-duga tornado es yang awalnya mendatangkan malapetaka
malapetaka itu benar-benar berhenti di udara sebelum naik dan berbalik ke arah siswa Akademi Qianling. Perintah Yuho seperti sabda raja yang mau tidak mau dituruti oleh semua monster roh beratribut es, hingga bahkan membuat tornado es An Lenye menyerang balik tuannya, membuat siswi Akademi Qianling itu memuntahkan seteguk darah segar sebelum pingsan. Melihat wakil kaptennya telah dikalahkan, Sansei pun tidak memiliki pilihan kecuali mengakui kekalahan dan membuat Akademi Shrek secara resmi melaju ke babak selanjutnya. Nah, di saat yang sama dengan pengumuman Munaroh atas kemenangan Akademi Shrek, An Lenye mendapatkan kembali kesadarannya, mengedarkan pandangan ke seluruh stadion dan auto dipenuhi ketakutan saat matanya menyapu ke arah Yuho. Sansei baru saja bertanya apa yang menyebabkan An Lenye begitu ketakutan, namun ikut-ikutan gemetar saat pemilik roh pelindung beruang es itu mengatakan jika cincin Yuho memang benar cincin ratusan ribu tahun yang nyata, dan Lenye yakin jika dia pernah merasakan tekanan tipe es yang menakutkan ini di kutub utara sebelumnya. Kesaksian An Lenye membuat semua orang terpana berpikir bagaimana Yuho bisa menjadi kaisar roh dengan 6 cincin ratusan ribu tahun, di mana dengan kekuatan semacam itu tidak dipungkiri jika Yuho adalah eksistensi yang menentang surga dan bumi. Edian GG banget lah. Yuho makin bingung gak tuh orang-orang dari akademi lain ngelihat Yuho ngeluarin kekuatan monster roh ratusan ribu tahun yang asli. Tapi ya enggak sepenuhnya salah juga ya guys ya kan. Sekarang dua monster roh di tubuh Yuho emang umurnya lebih dari 100 ribu tahun semuanya ya. Tapi harusnya baku hantam gak akan berjalan lancar ya guys. Kalau ngelihat preview sampai Wandong dipaksa ngeluarin palu Houtiennya, apakah yang akan terjadi dalam pertandingan Master Roh tingkat lanjut sampai memaksa Wandong membongkar rahasia sektenya?